Oke. Lanjut berikutnya, menggambar grafik fungsi dengan teknik translasi atau pergeseran. Nah, teknik translasi ini sangat memudahkan kita sebenarnya untuk menggambarkan grafik lebih sederhana. Seperti kalau misalnya kayak tadi, kalau tadi kita punya, sorry, ini kenapa? Oke. Tadi kan fungsi yang akan, sorry, saya tuh. Tadi fungsi yang kita gambarkan, yang kita bahas tadi kan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 5/2. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya kita bisa menggambarkan grafik 2X kuadrat dulu sebenarnya ya di teknik translasi ini. Walaupun sebenarnya teknik yang kita bahas atau langkah-langkah yang kita bahas tadi sih mudah juga. Cuman ada beberapa fungsi yang justru akan lebih mudah jika kita menggambarkan mulai dari per sukunya. Kemudian nanti ketika ditambahkan suku berikutnya, apalagi ada ditambahkan konstanta seperti ini, itu akan memudahkan kita bagi menggambar grafiknya mulai dari menggambar yang ini dulu, atau minimal mungkin lebih mudah menggambarkan ini dulu. Kemudian setelah itu yang negatif 5/2 ini nanti dipertimbangkan. Nah, kita lihat ilustrasinya. Sebelum saya ke ilustrasinya, perlihatkan dulu berikut konsepnya. Jadi, let's say kita menggambarkan fungsi aslinya, apalah fungsi yang kita punya awalnya. Oke, dan let's say grafiknya awalnya seperti ini yang terlihat. Kemudian ketika nilai X ini entah dikurang atau ditambah dengan suatu konstanta secara umum, maka grafik fungsi yang asli ini akan bergeser ke kanan sejauh H. Oke, kita lihat nanti di contohnya. Kalau misalnya di sini nilai fungsi pada X ditambah H, maka grafik fungsinya akan ditranslasikan ke kiri sejauh H. Jadi ketika nilai X-nya ini entah dikurang atau ditambah, maka pergerakan grafik fungsi ini itu adalah entah ke kanan atau ke kiri. Nah, seandainya X-nya ini atau variabel bebasnya ini dikurang dengan suatu konstanta, maka bergesernya ke kanan sejauh H. Tapi seandainya fungsinya variabel X-nya ini dikurang, maka grafik fungsi ini akan bergerak terbaliknya. Kalau di sini dikurang konstanta, maka fungsi ini akan bergerak ke kanan sejauh H. Sebaliknya, kalau di sini tambah, maka fungsinya akan bergeser ke kiri sejauh H. Jadi kalau yang X-nya ini berubah, maka bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Nah, nanti berbeda lagi case-nya seperti ini. Jika fungsi yang ini, fx-nya ini ditambah sejauh K, jadi bukan X-nya yang ditambah ya, tapi nilai fungsi ini bertambah sejauh K satuan, maka grafik fungsi yang asli ini akan bergeser ke atas sejauh K satuan. Sebaliknya, kalau di sini dikurang K, kalau misalnya Y sama dengan Fx dikurang K, maka grafik fungsinya akan turun ke bawah sejauh K. Oke. Yang ini tadi kalau Y-nya sama dengan Fx ditambah H, maka grafik fungsinya akan bergeser ke kiri sejauh H. Oke. Kemudian terakhir, kalau misalnya fungsinya itu variabel bebasnya berkurang sebesar H satuan, kemudian nilai fungsi ini bertambah sebesar K satuan, maka berarti dia kombinasi antara dua ini. Untuk perubahan yang ini, maka grafik fungsi yang aslinya ini akan bergeser ke kiri sejauh H. Ke kanan ya, negatif ke kanan. Untuk sumbu X itu kalau dia negatif ke kanan, kalau positif dia ke kiri. Tapi nilai Y ini kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Oke, kita lihat ilustrasinya. Let's say kita punya grafik fungsi ini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X. Nah, ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X, di mana dia melalui titik ini titik berapa, koma berapa ini namanya? 0,0. 0,0. Yang mudah diidentifikasi saja ya, saya ini. Kalau ini titik berapa, koma berapa nih? 2,4. Kalau di sini titik 4,0. Titik 4,0. Nah, kalau kita misalnya mau merubah fungsinya ini, di mana yang nilai X-nya ini bergeser atau dikurang, di mana X kuadrat dikurang 4X menjadi X dikurang 1 dikuadratkan, jadi yang X di sini berganti menjadi X kurang 1, kemudian yang X di sini pun berganti menjadi X kurang 1, jadi kita menggambarkan grafik fungsi ini. Maka yang berubah kan X-nya tuh, maka perjalanannya itu pasti antara ke kiri atau ke kanan. Tapi karena di sini negatif 1, maka pergerakan fungsi ini bergeser ke
Ke kanan, dia akan bergeser ke kanan sejauh 1 satuan karena ini kurang. Sehingga yang titik 0,0 ini kalau bergeser ke kanan menjadi tibanya di titik 0,1. Ya, atau yang titik A ini berpindahnya ke A aksen. Kemudian titik 2, -4 ini akan berpindah menjadi A aksen 0,1 ya. Oh sorry, 0,1. Nilai X-nya yang berubah ya 1,0. Kemudian ini akan berpindah ke posisi 3,4. Nah, ini dia -4. Kemudian yang titik 4,0 ini 5,0. 5,0. Ini dia. Ya. Kemudian contoh berbeda. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X. Masih ilustrasi yang sama. Ini titik A 0,0. Ini titik B-nya di 2,-4. Ini titik C-nya di 4,0. Kemudian kita mau mengubah fungsi ini menjadi Y sama dengan setiap X-nya berganti menjadi X tambah 2. Maka pergeserannya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ditambah. Karena variabel X-nya dipakai. Jadi perjalanannya adalah ke kiri sejauh 2 satuan. Maka yang titik 0,0 ini akan berpindah ke titik mana? -2. Negatif 2,0. Negatif 2. Kemudian titik 2,-4 akan 0,4. 0,4. Dan titik C ini akan berpindah ke 2,0. Nah, ini dia. Ini titik A aksen negatif 2,0 tadi. Ini titik B aksen yaitu titik 0,-4 dan ini titik C aksen yaitu 2,0. Kemudian kita punya Y sama dengan X kuadrat kurang 4X dan kita ingin menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, yang berubah nilai X-nya atau nilai Y-nya ini? Ininya tetap tidak ada masalah, tidak ada perubahan, tapi ternyata tiba-tiba dia ditambah 3. Berarti nilai Y-nya bertambah 3. Logikanya kalau Y ditambah 3, maka dia akan, grafik fungsi ini akan naik atau turun? Naik. Akan naik 0,0. Ini titik B 2,-4 tadi, kemudian di sini titik C-nya 4,0. Maka kalau naik sejauh 3 satuan, berarti yang ini akan berpindah kemana nih? 0,3. 0,3. Kemudian yang 2,-1. adalah negatif 1 ya. Kemudian yang titik 4,0 akan naik kemana? 4,3. 4,3. Jadi ini C aksen 4,3. By the way, saya menuliskan beberapa nama di sini walaupun ada yang sudah familiar bagi saya ya. Oke, jadi inilah dia yang A aksen tadi 0,3 ini dia. Kemudian yang B aksen kan menjadi di 2,-1. Nah, ini dia B aksennya. Titik 2, di sini negatif 1. C-nya menjadi di titik 4,3. Nah, ini dia titik 4,3 C aksennya. Ya. Oke, berikutnya. Kalau ini apa yang terjadi nih? Ke bawah 3 satuan. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini tadi A-nya di titik 0,0 menjadi 0,-3. Kemudian di sini titik 2,-4 akan menjadi 2,-7. Kurang 3 ya, berarti negatif 7. Nah, ini dia B aksennya. Kemudian titik 4,0. Nolnya diturunkan ke bawah sejauh 3 satuan menjadi 4,3. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, satu contoh lagi untuk ini. Apa yang terjadi nih kalau begini? Combo, Bu. Nah, Campur. Bergeser satu ke kanan. Good. Bergeser satu ke atas, 2 satuan. 2 ke atas. Good. 2 ke atas ya. Jadi kalau titik 0,0 dia bergeser ke kanan sejauh 1 satuan, berarti komponen X-nya menjadi nilainya berapa nih? 1,2. Yang 0 yang ini bertambah 2.
Kemudian untuk ini B-nya 2, negatif 4 akan menjadi 3, min 2. 3, min 2. 3, tambah 2 menjadi min 2. min 2. Kemudian yang ini 4,0 akan menjadi 5,2. Jadi ini dia grafik fungsinya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Bu, Ya. Silakan. itu yang min 4, itu yang min 4-nya tidak digunain ya, Bu? Tidak Yang dianggap ya, Bu? di mana? Min 4 yang di tengah, Bu. Yang di Iya, tengah, Bu. Bu. Tidak dianggap ya, Bu? Sorry, 2, negatif 4. Itu kan Dia menjadi 3, 4x. negatif 2 kan ya. Ini dia. Ini X-nya 3, Y-nya min 2. Inikah maksudnya? Bukan, Bu, yang di soal, Bu. Yang di soal. Kuadrat Yang dikurang persamaan, Bu. Yang persamaan. 4x kuadrat dikurang 4x. 4 maksudnya? yang persamaan Y yang di sini, Bu. X kurang 1, 4. Min 4-nya tuh Min 4 yang termasuk X ya, Bu? Atau gimana, Bu? Enggak, min 4-nya tidak termasuk X. Jadi yang benar-benar kita ubah hanya X-nya itu saja. Jadi setiap X yang di sini berganti menjadi X kurang 1. Jadi X kuadrat menjadi X kurang 1 kuadrat. Kurang 4 kali X. Berarti menjadi kurang 4 kali X kurang 1-nya. Jadi yang negatif 4 ini tidak akan mempengaruhi translasi atau perpindahan yang kita lakukan. Nah, akan berubah, akan berbeda lagi nih ceritanya kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurang, anggaplah saya ubah yang X kurang 1 kuadratnya tetap, yang 4 ini saya ubah jadi 7 misalnya. Nah, ini nggak ada lagi jadinya hubungannya dengan grafik awal yang kita punya ini. Ya, terjawabkah pertanyaannya? Jadi yang negatif 4 yang koefisien X itu tidak sejauh dia tidak berubah, maka dia tidak proses translasi bisa kita lakukan seperti konsep yang barusan kita bahas. Ya. Jadi yang dipakai yang terakhirnya B, Bu? Yang dipakai yang maksudnya yang tambah 2-nya ini. Maksudnya yang ininya apa? Ya, yang dipakainya itu terakhirnya saja. Yang kalau dia berperan sebagai koefisien tidak akan berpengaruh. Maksudnya kalau dia berubah, misalnya setiap koefisien berubah. Kalau konstanta yang berubah beda lagi ceritanya. Sorry, sebentar ya, saya cas dulu laptop saya. Oke, jadi begini, kalau koefisiennya berubah, maka proses translasi tidak sesederhana itu lagi yang dilakukan. Tidak bisa. Bisa jadi kita tidak bisa melakukan proses translasi bahkan seperti yang kita lakukan barusan. Jadi yang mungkin berubah itu adalah konstantanya atau nilai X-nya itu yang satu kesatuan berubah. Oke, terjawab pertanyaannya. Misalnya begini nih, kamu punya misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 misalnya. Kemudian kamu bisa misalnya menggambarkan grafik ini. Kemudian kita ingin menggambarkan grafik fungsi baru yang ternyata yang harus kita perlukan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 5 misalnya. Nah, apakah proses translasi dari grafik fungsi yang ini bisa kita lakukan? Tidak bisa. Ya, karena yang berubah koefisien. Tapi kalau misalnya yang berubah itu adalah konstanta, kan misalnya di sini ini kembali ke 4X ya sesuai dengan yang ini. Kemudian yang kurang 5-nya ini saya tuliskan menjadi ditambah 2 misalnya nih. Menurut kalian kira-kira bisa nggak proses translasi dilakukan ini? Bisa. Bisa, good. Gimana proses translasi yang terjadi dari grafik ini, Gibral? Ke atas 2 satuan. Misalnya ke atas, jadi yang konstanta itu jadi ditranslasikan ke atas. Ke atas sejauh berapa 2 satuan? Berapa? 7 satuan. Hati-hati, bukan 2 satuan. Bertambah 7 ya, Bu? 7, Bu. Good, bertambah 7. Siapa tadi? Afsil ya? Bertambah ke atas sejauh 7 satuan. Karena hati-hati, perhatikan jarak dari negatif 5 ke 2. Ya, jadi negatif 5 ke 0 saja sudah 5 satuan.
kemudian tambah lagi 2 satuan. Jadi sejauh 7 satuan ke atas. Atau kalian pikirkanlah, negatif 5 ditambah berapa sih supaya dia menjadi 2? Karena kan awalnya konstantanya negatif 5. Berubah menjadi 2. Maka berapa nilai titik-titik ini? 7. Katakanlah I sebagai A. Negatif. I A sama dengan 2 tambah 5 kan ya, yaitu sebanyak 7 satuan. Jadi dia bertambah sejauh 7 satuan ternyata ke atas. Ya. Hati-hati nanti kuisnya ada yang seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Terjawab tadi pertanyaannya, tadi siapa yang bertanya itu? Nggak kedetek di sini. Iya, Bu. Jadi sejauh koefisien dari variabelnya berubah, maka proses translasi belum tentu bisa dilakukan secara umum ya. Tapi kalau konstantanya yang berubah, itu hanya konstanta yang berubah, itu mudah sekali translasinya dilakukan entah ke atas atau ke bawah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Zahran. Bagaimana cara kita menentukan soalnya, Bu? Menentukan soalnya maksudnya? Misalkan itu kan soalnya 4,0, 0,0 itu bagaimana cara kita menentukannya, Bu? Oh, titik-titik ini kah, Zahran? Ya, Bu. Oh, kalau masalah titik-titik ini gimana ya? Oke, gini. Sebenarnya kan kita sudah membahas tadi ya bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, saya asumsikan kalian sudah mengerti. Sehingga untuk menggambarkan fungsi kuadrat ini, temukanlah titik potongnya dengan sumbu X, temukanlah titik potongnya dengan sumbu Y, kemudian temukan titik puncak. Maka dapatlah ini titik-titiknya. Ada titik ini, kemudian titik ini, kemudian titik ini. Dihubungkanlah ketiga buah titik itu. Maka jadilah grafiknya berbentuk huruf U. Nah, kalau sebentar, itu pertanyaannya kalau Zahran bertanya bagaimana menggambarkan grafik ini. Atau kalau Zahran bertanya, bagaimana mendapatkan titik-titik yang A-nya 0,0, B-nya 2,4, C-nya 4,0, ini dari mana? Ya ini dari materi yang kita pelajari tadi, yaitu menemukan titik potongnya dengan sumbu X. Jadi yang 2 titik ini adalah titik potongnya dengan sumbu X. Kemudian temukan titik potongnya dengan sumbu Y. Untuk kasus ini, titik potong dengan sumbu Y-nya itu kebetulan sama dengan titik potongnya dengan sumbu X, yaitu di titik ini juga. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kan ingat tadi titik potong dengan sumbu Y adalah jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, berarti untuk mendapatkan nilai Y-nya tinggal jalankanlah fungsi ini, ganti setiap X dengan 0. Kebetulan tidak ada konstanta kan ya di sini? Ya enggak? Nah, berarti nilai Y-nya juga sama dengan 0. Jadi titik potongnya dengan sumbu Y kebetulan sama dengan titik potongnya dengan sumbu X, ya kebetulan. Kemudian langkah berikutnya temukan titik puncak. Nah inilah dia titik puncaknya. Digambarkan, diplotkan 3 buah titik tersebut, kemudian dihubungkan. Jadilah ini grafiknya. Itu kalau pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan titik-titik ini. Tapi kalau pertanyaan Zahran bagaimana mengetahui titik-titik itu? Nah itu sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau saya memberikan ada materi namanya sistem koordinat dan itu menghabiskan waktu 1 kali pertemuan sebenarnya. Tapi kembali karena kami mengikuti dari prodi kalian, asumsinya kalian sudah mahir dengan sistem koordinat. Jadi bagaimanalah cara membaca titik-titik di koordinat Kartesius. Nah, kalau tadi kita mau mengidentifikasi titik-titik yang dilalui oleh kurva ini melalui titik-titik yang mana aja sih? Nah, yaitu melalui titik ini dia melalui titik ini, dia melalui titik ini, dia melalui titik ini, melalui titik ini, melalui titik ini, melalui titik ini, banyak sekali titik yang dilalui kan ya. Tapi kenapa tadi saya mengambil 3 titik itu saja? Karena titik itu yang mudah kita identify. Maksudnya kebetulan dia bilangan bulat ya pasangannya. Ini titik 0,0. Ya enggak? Setujukah ini titik 0,0? Setuju. Kemudian ini titik berapa nih? Udah tahu tadi ya, yaitu 2,4. 4,0. Mana lagi yang pasangannya yang mudah kita identify? Nah, agak susah kan ya? Makanya saya ambil 3 titik ini saja. Sebenarnya boleh juga sih, ini mudah sekali nih. Ini titik berapa nih di sini Zahran? Titik minus 12, minus 2, minus 12, enggak itu minus ya, minus 2. Berapa? Kurang tahu juga, Bu. Oke. 2,12. 2,12. 2,12.
Good, negatif 2,12. Nilai X-nya, titik ini, kan kalau kita bicara titik, itu kan selalu komponennya X, Y ya. Selalu nilai X-nya dulu, baru komponen kedua Y. Nah, untuk titik ini, untuk mengetahui berapa nilai X-nya, kan yang mendatar ini adalah sumbu X ya. Kemudian ini yang sumbu Y-nya. Nah, nilai X untuk titik ini, itu adalah negatif 2. Kemudian nilai Y di titik ini adalah 12. Negatif 2,12. Kalau ini titik berapa, koma berapa, Zahran? Itu titik 12,6. 6,12 atau 12,6? Tunggu, Bu. 6,12, Bu. Oke, 6,12. 6,12. Ya. Nilai X-nya dulu berarti ke bawah, perhatikan nilai di sumbu X adalah 6. Kemudian nilai Y-nya berarti ke kiri dalam hal ini yaitu 12. Jadi di sini adalah titik 6,12. Oke, good question Zahran. Nggak usah berpikir pertanyaan kita stupid question ya, toh tidak ada ruginya untuk kita dan bisa jadi ada teman lainnya juga lupa masalah sistem koordinat. Kemudian pertanyaan saya, apakah kurva ini melalui titik 3,1 atau 3,2 deh? Kurva ini melalui titik 3,2 atau tidak? Tidak. 3,2. Tidak. Tidak ya, karena titik 3,2 itu di sini tidak dilalui oleh kurva ini. Oke, itu hanya selingan saja. Ada pertanyaan lagi? Terjawab pertanyaannya, Zahran? Jawab, Bu. Oke, good. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita lanjut ke berikutnya.